Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konversi satuan, vektor dan juga gerak ya. Jadi untuk yang sudah memiliki modul dalam bentuk PDF, silahkan dibuka untuk nomor 1 ya. Nomor 1 yaitu berupa konversi satuan dalam bahasan pengukuran besaran dan satuan. Di sini poinnya adalah bagaimana mengubah volume 1,84 inch kubik ke dalam meter kubik ya. Kita lihat di sini untuk konversi satuan diketahui volumenya 1,84 inch kubik ya. Ditanya berapakah volume tersebut jika diubah ke cm kubik dan ke meter kubik. Kita harus menggunakan faktor konversi yang berupa 1 inch ya, itu 2,54 cm. Kemudian 1 inch kubik 2,54-nya di pangkat 3 kan. Kemudian 1 cm kubik itu juga mengandung pangkat 3 lagi, yaitu 10 pangkat min 2 di pangkat 3 kan lagi. Jadi 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, kemudian untuk faktor konversi tersebut dipakai sebagai pengali di sini ya. Pengali ini dikalikan dengan 1,84 inch kubik. Nanti hasilnya kurang lebih sekitar 30 cm kubik dikalikan dengan faktor konversi kedua untuk mendapatkan hasil dalam meter kubik ya. Nah, kemudian konversi satuan ke cm itu ada di poin B. Bisa dilihat semuanya ya. Di nomor 1B itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jika Anda berbelanja ke dalam situs website internasional, pengukuran barangnya ada dalam inch. Jika dalam inch, kita mengubah ke dalam centimeter dengan mengalihkan faktor konversi 1 inch adalah 2,54 cm. Nah, kita membaca W itu width, H itu height, D itu depth ya. Yang artinya kurang lebih panjang kali tinggi kali lebar atau panjang kali tinggi kali tebal ya. Kemudian masing-masing nilainya kita kalikan faktor konversi, maka akan mendapat hasil dalam sentimeter. Kemudian untuk poin nomor 2 itu untuk vektor. Kita gambarkan dalam diagram Cartesius ya. Diagram vektor tersebut masing-masing vektor punya F1, F2, dan F3 yang nilainya berbeda-beda. Bisa saya gambarkan ulang lagi ya. Untuk F1, F2-nya mengacu pada modul ya. Nah, F1-nya saya gambarkan dulu. F2-nya ini dan F3-nya ini. Agak lebih pendek ya. Nah, masing-masing punya sudut tersendiri, yaitu 37 derajat, 37 derajat di F3, dan 53 derajat di F2. Untuk F1 nilainya 10 Newton, F2 nilainya 30 Newton, dan F3 nilainya 20 Newton. Nah, kita bahas F1 dulu ya. Untuk F1 dibuat refleksi ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, maka F1X ke sini ya. F2X F2Y ke sini. F2X ke sini dan F2Y ke sini. F3
Y ke sini, F3X ke sini. Nah, F1X sampai F3X kita cari dengan perhitungan seperti ini ya. Untuk F1X, F1 cos 37 di mana nilai cos 37 adalah 0,8. Jadi nilai F1 10 Newton dikali 0,8 hasilnya 8 Newton. F1 sin 37, nilai sin 37 adalah 0,6 dikalikan dengan F1 hasilnya 6 Newton ya. Masing-masing F1, F2, F3 perhitungannya sama. Kita aware dengan letak sudutnya karena tidak selamanya yang X itu pasangannya dengan sin dan Y pasangannya dengan cos. Khusus untuk F2 karena nilai sudut dia ada di bawah sini ya. Maka F2X-nya itu adalah F2 cos 53. Perhatikan di sini ya, ini paling beda. Cos 53 hasilnya 0,6, sin 53 hasilnya 0,8. Dikalikan dengan F2 yang hasil nilainya 30, hasilnya adalah 18. Untuk minus dan plus bisa digunakan di dalam perhitungan penjumlahan sigma fx dan fy karena nilai f1x, f2x dan seterusnya itu tidak selamanya plus, tergantung dia ada di sumbu mana. F1y, f2y juga seperti itu ya. Kemudian dicari nilai besarnya nilai f yaitu dengan sigma fx dan fy dikuadratkan kemudian diakarkan. Nah, di sini untuk nilai 12 sendiri di sini minus ya. 16-nya itu minus karena ada di kuadran 3 ya. Kemudian untuk F2 18 itu minus dan 24-nya itu plus. Nah, nanti dianalisis sendiri bagaimana vektor ini bekerja di kuadrannya masing-masing. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ke YouTube sebelumnya ya yang membahas tentang vektor komponen. Saya lanjut untuk pembahasan tentang gerak. Pada modul yang sudah dipegang saat ini, pembahasan untuk nomor gerak nomor 3 yaitu percepatan rata-rata. Yang mendapatkan pembahasan tentang gerak bisa mengambil soal yang ini. Nah, di sini masih terdapat analisis konversi satuan, di mana konversi satuan itu dalam 2 satuan waktu. Kita melihat di sini ada mobil ya yang bergerak dari keadaan diam sampai 5 detik kemudian dia punya perubahan kecepatan sekitar 75 km per jam dalam waktu 5 detik. Nah, jika itu diungkapkan terlalu panjang, kita membutuhkan suatu satuan atau suatu pernyataan dalam bentuk yang efektif ya. Jadi untuk di sini percepatan rata-rata bermain sekali, yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu yang dari keadaan diam ya V1 sama dengan 0, kemudian kecepatan akhirnya V2 75 km per jam. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu, di mana kecepatan akhir dikurang kecepatan awal terhadap waktu tempuh. Nah, kita taruh di sini kecepatan akhirnya 75 km per jam. H itu hour ya. Dikurang 0 km per jam. Nah, hasilnya adalah 15 km per jam per detik. Karena sudah dibagi 5 detik ya. Di sini pernyataannya adalah kecepatan berubah 15 km per jam setiap detiknya. Di sini ada 2 satuan waktu yang namanya jam dan detik. Nah, bagaimana mengubah itu dengan faktor konversi? Kita bisa menggunakan 2 faktor konversi, yaitu 1 km faktor konversi pertama 1 km adalah 10⁻³ meter. Faktor konversi kedua 1 jam adalah 3600 detik. Nah, kemudian untuk percepatannya ya 75 km per jam dikalikan dengan 10⁻³ meter per 1 km, nanti kilometernya hilang. Kemudian untuk menghilangkan satuan jam, kita harus mengalihkan dengan faktor konversi kedua 1 jam 3600 detik. Nanti hasilnya 21 meter per second.
Nah, 21 meter per second ini akan diubah ke dalam bentuk percepatan agar lebih simple dengan cara 21 meter per second dikurang 0 meter per second sebagai bentuk V2 kurang V1 dibagi T2 min T1. Hasilnya nanti 4,2 meter per second kuadrat. Untuk bahasan kali ini gerak, vektor, dan besaran satuan saya rangkum menjadi satu penjelasan YouTube di sini. Semoga dapat membantu teman-teman yang menjawab soal ini untuk kebutuhan makalah yang akan dibentuk dalam Microsoft Word, bentuknya soft copy, kemudian Times New Roman dan size-nya 12. Dikumpulkannya nanti kolektif ya sebelum UAS. Nanti kalau ada info yang dipertanyakan lebih lanjut, kita share di WhatsApp group. Terima kasih semuanya dan selamat siang.